ditangisi. Kristus ditangisi oleh kepalsuan. Yuk kita buka. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Ayat 27 silakan dibaca Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Ayat 29. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, "Runtuhlah menimpa kami," dan kepada bukit-bukit, "Timbunilah kami." Ayat 31. Sebab jikalau orang berbuat demikian, mereka hidup, apakah yang akan terjadi lagi? Amin. Ayat 32, yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Tuhan Yesus memberkati. Silahkan duduk. Bapak Ibu Saudara, dalam kalangan Kristen atau dalam kalangan kita sebagai umat yang percaya, ada satu bahaya yang sangat banyak terjadi di dalam dunia ini, di mana seseorang hanya beriman secara intelektualitas saja. Dengan kata lain, ia mengerti tentang Injil di dalam kepala kita, tetapi pikirannya mempercayai, tetapi hatinya tidak mempercayai. Ngerti Bapak Ibu Saudara? Kepalanya mempercayai, tapi hatinya tidak. Tapi yang lebih bahaya lagi dan sangat kontras adalah kebalikan dari hal ini. Tadi kan kepalanya mempercayai, hatinya tidak. Nah, di sini lebih luar biasa lagi, hatinya mempercayai atau mungkin berpartisipasi terhadap Kristus, tetapi kepalanya tidak mengerti atau pikirannya tidak mengerti tentang Injil. Nah, ini yang paling berbahaya Bapak Ibu Saudara. Ngerti nggak? Nyaho ente. Jadi kalau misalnya gini, orang kalau berpikir gini ya, aku percaya nih, gitu kan? Terus dalam pikiran kita percaya, beriman, kita percaya, tapi hati kita kayaknya ragu-ragu. Nah, ini masih penting dibandingkan dengan orang yang hatinya percaya penuh, tetapi pikirannya tidak pernah mengerti tentang Injil yang sesungguhnya. Ada amin, saudara? Ngerti ya? Nanti kita ambil contohnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sini ada perempuan-perempuan, sementara Yesus sedang menuju kepada kayu salib. Menuju dalam perjalanannya, Yesus dicambuk, Yesus sedang dalam keadaan letih, lesu, berbeban berat. Bapak Ibu Saudara lihat, ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Rupa-rupanya Simon Kirene nggak tahu habis liburan, atau memang dia datang dari luar kota. Nah, lalu diletakkanlah salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Nah, kita hari ini nggak bicara soal Simon Kirene, tapi kita bicara soal perempuan-perempuan. Ada haleluya? Sini siapa yang perempuan? Wah, lebih banyak perempuan. Tolong angkat tangan. Yang perempuan ada? Yang laki-laki? Yang laki-laki ada? Wah, sebagian tidak pria dan tidak wanita. Artinya benjol. Yang ngangkat tangan itu katakan mungkin setengah-setengah. Nah, ini tentang wanita. Jadi ada perempuan-perempuan Yerusalem yang menangisi Yesus. Dan peristiwa ini terjadi ketika Yesus dalam proses digiring ke tempat penyalipan, yaitu Bukit Golgota. Ini berarti Bapak Ibu Saudara, Yesus itu saat itu sudah penuh dengan darah. Yesus saat itu kepalanya sudah dipakein terus semua sudah dicambuk, badannya ini sudah hancur-hancuran. Jadi ketika dia sedang berjalan memikul salib, saat itu dia sedang berdarah-darah. Dia saat itu sedang melihat
Orang-orang itu sedang melihat begitu kasihannya. Oleh karena itu dalam Lukas pasal 23 ayat 27, sejumlah besar orang mengikuti dia. Kira-kira kalau saya disalib, Bapak Ibu Saudara ngikutin atau enggak? Oh enggak. Ngikutin kan? Waduh, lagi berdarah-darah, ngikutin tapi dari jauh. Kenapa Saudara? Takut. Takut dia apa? Ditangkap. Karena kalau yang mengikut Yesus, yang partisipasi kepada Yesus, itu bisa ditangkap saat itu ya. Nah, jadi kita lihat betapa orang-orang Yahudi saat itu membenci Yesus, sangat membenci Yesus, apalagi ahli-ahli Taurat. Tetapi ada beberapa, bahkan cukup banyak perempuan-perempuan yang saat itu, orang Yahudi yang saat itu tidak juga membenci siapa? Kristus. Waduh, kasihannya, orang ini kok bisa disalib padahal orang ini tidak bersalah. Dan mereka ada yang setuju, salibkan dia. Tapi ada juga yang banyak yang tidak setuju tentang menyalibkan dia. Oleh karena itu setiap peristiwa pasti ada pro dan kontra. Yang percaya katakan amin. Selalu ada pro dan kontra dalam hidup kita. Siapapun itu, di dalam keluarga kita selalu ada pro dan kontra. Di dalam jemaat pasti ada pro dan kontra. Di dalam bisnis kita pasti ada pro dan kontra. Ketika kemarin terjadi pengumuman pemenang presiden dan wakil presiden, ada pro dan kontra. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa ternyata William Hendriksen mengatakan di dalam bukunya di halaman 1024, dikatakan bahwa kita tidak boleh mengacaukan perempuan-perempuan ini dengan Maria Magdalena dan perempuan-perempuan lain. Maksudnya begini, Maria Magdalena itu adalah pengikut Kristus. Perempuan-perempuan lain itu banyak yang juga mengikut Kristus. Tetapi yang namanya perempuan Yerusalem ini bukan pengikut Kristus. Ada amin saudara? Bukan pengikut Kristus. Jadi ada sementara mungkin misalnya kalau saya tadi bayangkan Bapak Ibu Saudara, saya disalib di jalan Pegangsaan ini, berjalan menuju mana namanya tuh? Tugu ya. Tugu, mau disalib di Tugu ya kan? Sepanjang perjalanan itu pasti kan bukan hanya ada orang Kristen, ya apa enggak? Ada orang Buddha, orang Hindu, orang Muslim. Aduh, kasihannya. Ada orang disalib begitu rupa, ada orang seperti begini. Jadi mereka secara tidak sengaja, William Hendriksen mengatakan banyak orang perempuan yang belum percaya kepada Yesus, belum mengerti kepada Yesus, tetapi hati mereka kasihan. Kepala mereka belum mengerti tentang Injil, kepala mereka belum tahu siapakah Yesus Kristus yang sesungguhnya, tetapi mereka kasihan. Nah, mereka ini bisa kita sebut sebagai simpatisan Kristus atau simpatisan siapa? Kristen. Katakan kiri kananmu, tepok dulu. Kau partisipan? Kau simpatisan atau bukan? Katakan kiri kanan. Pengikut atau sekedar simpatisan? Ada haleluya? Nah, jadi kita lihat mereka tidak percaya kepada Yesus, tapi mereka mengikut Yesus. Banyak orang nggak percaya kepada Yesus tapi ngikut Yesus. Oke, apa yang dilakukan oleh perempuan-perempuan itu? Lukas pasal 23 ayat 27 mengatakan begini. Sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan apa saudara? Meratapi. Apa beda tangis sama ratap? Kalau nangis gimana? Bu Deborah kalau nangis gimana, Bu? Kalau ngeratap gimana? Haleluya, ratap. Karena itu kan ada yang namanya tembok ratapan. Sepanjang tembok ratapan itu orang meratap, melempari batu, meratap, melempari batu. Nah, jadi itu perbedaannya. Jadi meratap ini terus-terusan, saudara. Sepanjang perjalanan, kalau nangis nggak bisa terus-terusan. Bener nggak, Bu Teti? Bener nggak? Orang nangis kalau suamimu meninggal, istrimu meninggal, orang tuamu meninggal, engkau bisa menangis 1 hari 1 malam? Paling menangis sementara air mata udah nggak bisa jatuh lagi, udah selesai kan nangisnya, terbatas. Tapi kalau ratapan, kita bisa meratap dalam hati kita. Misalnya kita sedang sakit nih, entah kena kanker kah, entah kena apakah, sakit apa, kita bisa meratap terus menerus, nggak berkurang-kurang, bisa sepanjang hari kita meratap, ya kan? Apalagi kalau kantong kita kosong.
bisa meratap setiap hari. Tuhan, kosong jadi penuh. Tuhan, kosong jadi penuh. Tuhan, meratap terus sepanjang hari. Nah, jadi itu bedanya. Jadi perempuan-perempuan ini bukan hanya menangis. Ada orang yang menangis, perempuan, tapi semua dalam perjalanan itu meratap. Aduh Tuhan, terus meratap dengan gini Bapak Ibu Saudara ya. Nah, jadi di sini kita lihat memang yang namanya wanita itu lebih banyak main perasaan daripada main logika. Gampang Saudara. Coba ya, makanya wanita suka terperosok ke dalam rayuan maut, atau kalau wanita-wanita bilang rayuan apa? Gombal. Coba wanita selalu dipuji-puji. Oh, misalnya istri saya dipuji-puji. Aduh, mami sayang, mami makin hari makin cantik, ya kan? Waduh, rajin, pandai, pinter. Pasti dia kasih saya makanan nasi uduk. Pagi-pagi udah nasi uduk, pisang goreng. Tapi kalau saya bilang, jelek amat lo, Mam. Pagi-pagi gimana kira-kira? Nggak dibawain makanan. Diem aja tuh makanan, nggak turun-turun Saudara. Dari surga maupun dari manapun nggak turun itu makanan. Ya kan? Jadi wanita itu memang nggak tahu bagaimana, dia memang perasaan. Jadi kalau dirayu dan dirayu pasti akan jebol Saudara, pasti akan itu. Nah, karena itu wanita ini itu sangat berbahaya. Karena kenapa? Wanita ini nggak tahu apa-apa, tetapi nangisin Yesus. Saudara bisa bayangin nggak? Kalau misalnya suatu saat ada orang yang lagi disiksa atau apa, terus tiba-tiba saudara nangisin, ya kan? Aduh, nangis gitu terhadap orang tersebut. Padahal saudara nggak kenal orang tersebut, nggak mengerti orang tersebut, ya kan? Kalau misalnya saya menangisi orang, kalau saya menangisi Pak Yono, misalnya, ya kan, dia pulang ke rumah Bapak di surga itu pantas karena Pak Yono itu adalah pelayan yang setia, ya kan, sampai masa tuamu Yesus apa? Tadi ya, dan sampai putih rambutmu kalau tidak disemir, ya kan? Pak Yono tuh tidak disemir, ya kan, dia. Jadi apa Bapak Ibu Saudara? Orang menangisi orang lain itu seharusnya mesti punya alasan yang tepat. Sekali waktu ada seorang konglomerat meninggal dunia. Ya, konglomerat meninggal dunia. Sementara sang istri, ya kan, ya, saya nggak tahu dia punya istri ada berapa, tapi pasti istri tuanya yang akan selalu melayani kematian. Tiba-tiba ada seorang wanita yang sangat cantik, pakai kacamata hitam, pakai ini, ya kan, keren. Dia nangis Saudara, terseduh-seduh. Waduh, istrinya kaget, anak-anaknya kaget gitu Saudara. Siapakah orang ini? Kalau menurut Bapak Ibu Saudara siapa? Hah? Simpenannya? Mungkin pacarnya atau mungkin istri kedua. Bener nggak? Coba kalau saudara jadi istri konglomerat, apa yang dipikirin? Belum tentu loh, saudara, bisa aja dia partner bisnis, ya kan, aduh kasihan yang meninggal. Tapi karena sang istri punya banyak uang, dia sudah siapkan cek beberapa, karena dia sudah curiga nanti pasti ini datang. Kasih cek lah 2 miliar. Wah, kasih cek. Kaget itu kan orang. Wah, puji Tuhan. Cuma nangis, nggak nyampe 2 menit, 5 menit dapat duit 2 miliar. Datang lagi yang satu, begitu lagi. Sementara ada orang di pinggir sana ngeliatin peristiwa ini. Sudah 5 wanita dikasih duit terus kan. Dia liatin, dia perhatikan, Saudara. Wah, akhirnya dia pergi ke salon buru-buru. Dia ranyu, dia ganti baju, dia pagi ke situ, dia nangis seperti penangis bayaran. Ada nggak saudara di Indonesia yang kalau orang ada meninggal disuruh ada yang nangis bayaran? Kan ada tuh, ya kan, penangis bayaran supaya seru. Tiba-tiba datanglah wanita ini yang terakhir. Wah, dia nangis. Si ibu nggak langsung kasih ceknya saudara. Dia tanya, kenapa adek menangis, katanya. Nangis lagi dia. Apa dia nangis?
Si Ade nggak bisa jawab kenapa dia nangis. Apakah Ade kenal sama suami saya? Enggak kenal. Saya menangis karena orang yang 5 itu nangis dikasih duit. Saya nggak kenal sama orang sini. Langsung orang itu diusir keluar, nggak dikasih uang, saudara. Jadi apa artinya di sini? Ada orang bisa menangis karena kepentingan sendiri. Ada orang bisa menangis karena uang. Ada orang bisa menangis bukan karena yang meninggal yang ditangisi, tetapi dia menangisi dirinya sendiri. Yang percaya katakan Dan kita melihat di sini bahaya kalau kita punya perasaan, hati-hati ya ini. Bahaya kalau kita punya perasaan kasihan terhadap Yesus Kristus. Jadi hati-hati. Jangan pernah ketika kita nanti mengadakan perjamuan kudus di hari Jumat besok, jangan saudara bilang, aduh kasihan ya Yesus ya. Kita sering kali kan bilang begitu. Kasihan Yesus dicambuk, berdarah-darah, kasihan ya. No. Saudara nggak boleh punya perasaan kasihan. Empati, simpati boleh, tapi nggak boleh bilang aduh kasihan ya. Sehingga Bapak Ibu Saudara bukan kasihan terhadap Kristus, karena Kristus itu tidak perlu dikasihani. Kenapa? Karena dia memang mati untuk siapa saudara? Kita, untuk menebus dosa kita. Jadi bukan berarti juga kita nggak peduli Yesus mati karena seperti itu, tidak. Tapi kita mengerti bahwa lewat dosa kita dia dicambuk, bahwa lewat dosa kita dia disiksa, bahwa lewat dosa kita lah itu ya dia menanggung segala-galanya, sehingga kita orang yang percaya, yang tadinya tidak mengenal Tuhan, yang tadinya jauh dari kebenaran, yang tadinya berdosa, akhirnya Tuhan selamatkan. Yang percaya katakan amin. Jadi kita nggak bisa menangis karena kasihan terhadap orang, dan ini tidak berguna. Kenapa saudara? Karena dia menderita bagi kita. Dia memang orang meratapi Kristus tapi tidak percaya kepada dia. Orang meratapi, menangisinya. Pada dasarnya sebenarnya orang itu bukan mengasihi Yesus, tetapi orang itu sedang mengasihani Yesus yang sedang tersiksa, yang sedang terluka. Seberapa banyak dari kita yang seperti itu di dalam kehidupan kita? Kita sering kali bilang, aduh kasihan ya orang tersebut, kasihan ya. No, saudara tidak perlu mengasihani orang yang sakit. Tetapi satu hal, saudara harus bertindak. Yang percaya katakan amin. Harus datang. Apa langkah saudara? Kalau nggak punya uang, nggak punya apa-apa, datang. Doa. Kasih penghiburan. Kasih apa saudara? Kasih kepada ini support. Bu, Pak, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Ya, tenang saja. Tuhan bertanggung jawab penuh atas kehidupan ibu dan anak ibu yang mungkin saat itu sedang sakit. Yang percaya katakan amin. Action. Bukan mengasihani sementara orang lagi sakit. Kasihannya telepon, aduh kamu kasihan banget ya, aku doain ya. No, Tuhan gak perlu itu. Mendoakan boleh, tetapi ada action. Ketika orang itu gak punya apa-apa, ketika orang itu tidak belilah makanan, belilah vitamin, belilah obat, beli apapun supaya orang itu kembali sehat. Bukan karena kasihan. Kasihanmu tidak akan berarti apa-apa di hadapan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kasihanmu terhadap Kristus yang mati di atas kayu salib juga tidak berarti apa-apa. Bahkan kasihan itu, tangisanmu merupakan tangisan kepalsuan. Makanya tadi judul saya adalah Kristus ditangisi oleh kepalsuan. Nggak perlu itu semua Bapak Ibu Saudara. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita bisa mendoakan. Oleh karena itu Yesus langsung, hebat ya, Yesus lagi dalam keadaan bagaimana Bapak Ibu Saudara? Pikul salib, mungkin sementara sudah diambil alih, tapi dia lagi berdarah-darah, dia lagi lemes, dia masih bisa negor orang. Coba kita lihat teguran apa yang Yesus lakukan. Ayat 28. Bapak Ibu Saudara, kita baca yang kencang sekencang-kencangnya. Dia tegur loh saudara, hebat ya. Luar biasa. Sekalipun dia dalam keadaan dia bukan hanya menegur tapi menasihati. Dalam keadaan dia berat, dalam keadaan dia menderita, dia masih bisa menegur orang, memberitahukan yang benar tentang kebenaran. Ayat 28 yuk kita baca bersama-sama. Langsung. 1, 2, 3.
Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri." Dan Yesus kalau kita lagi sedih, kita lagi kecelakaan, kita lagi berdarah-darah, orang datang nangisin kita tambah nangis. Nangislah kita bersama-sama. Do re mi fa sol la si do. Ya, ayo angkat suara do. Do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Nangis kita bersama-sama. Dia nangis, kita nangis. Mestinya kita sebagai yang sakit kita kasih tahu, tidak usah tangisi. Ada amin, saudara? Doakan saya. Ada haleluya? Doakan saya. Berikan kekuatan buat saya. Bahkan seringkali saya pernah sekali waktu long time ago, mungkin tahun berapa tuh ya? Tahun 2009 atau 2010 ya. Luar biasa. Saya salut mendoakan seseorang yang kena paru-parunya tiba-tiba hilang gitu ya. Maksudnya paru-parunya tiba-tiba kena sakit penyakit yang begitu cepat sehingga paru-parunya itu mungkin tinggal 10 sampai 20%. Anak muda masih 24 tahun. Pemain drum di salah satu gereja Bethel Indonesia. Waktu saya datang ke tempatnya, pernah di Gading Pluit, pernah di rumahnya bersama dengan waktu itu masih ada Ibu Ellen ya, bersama dengan istri, kita datang doain. Nah, waktu di Pluit yang berbeda, padahal dia dari kritis, saya bersama dengan kakaknya yang sekarang juga sudah meninggal di rumah Bapa di surga. Kakaknya masih muda juga, saya juga kaget, umur 40-an lebih, meninggal juga mendadak kena serangan jantung, gembala sidang di daerah Cianjur sana. Saya ngobrol gitu. Terus dia bilang, dia bisa lebih semangat dari saya. Dia bilang, "Om, saya bersuka cita. Orang sakit udah mau meninggal, saudara. Saya bersuka cita. Kenapa? Karena banyak orang yang datang berdoa menguatkan saya. Bahkan saya kembali menguatkan mereka." Dari situ saya melihat, wah, luar biasa. Saya mendapatkan suatu energi yang luar biasa. Dan setiap kalau saya sedang sakit, misalnya masuk rumah sakit ya kan, seperti kemarin segala macam, saya selalu teringat, wah, saya baru sakit begini aja mungkin udah setengah cengeng misalnya gitu ya, udah takut ini takut itu. Tapi dia di tengah penderitaannya, di tengah saat-saat terakhirnya, dia justru malah memberi semangat bagi orang lain. Ada amin, saudara? Dia kasih semangat buat kita. "Om, maju terus ya dalam pelayanan. Om, wah, luar biasa," gitu. Dahsyat. Saya kasih buku sebelum adik kekasih ini meninggal, dia baca-baca bukunya, luar biasa. "Makasih Om," masih bisa WA waktu itu, bukan WA ya, waktu itu mungkin masih SMS atau apa tuh namanya, BBM. Nah, dari situ kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara, waktu kita sakit, harusnya kita punya semangat yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Ya, hati yang apa? Gembira. Apa? Hati yang bersungut-sungut adalah obat. Itu enggak? Hati yang penuh duit adalah obat. Enggak juga kan? Seberapa hebat uangmu, seberapa luar biasa uangmu, tidak akan pernah memberikan semangat bagi engkau. Yang percaya katakan amin. Orang-orang kaya, saudara, kalau udah kena sakit, divonis. Kemarin baru kita dengar berita yang begitu santer dari London, bahwa Princess atau Ratu Kate Middleton sedang menderita sakit kanker. Kalau di kita kantong dia kanker benar, abdomennya sedang menderita kanker. Tapi dia tetap semangat. Dia bilang, "Saya tetap akan semangat, saya tetap akan ini." Dari situ kita bisa melihat banyak orang yang kaya, tetapi dia semangat. Saya yakin bahwa dia pasti punya kekuatan dari Tuhan. Kalau enggak, dia akan banyak konglomerat seperti kemarin dulu yang meninggal kena kanker pankreas.
pencipta Mac ini, dia lemes saudara ketika kena penyakit begitu, duitnya ratusan triliun, bayar apapun dia bisa saudara, rumah sakit, kanker pankreas. Saudara kita juga ada yang meninggal, kakak ipar saya karena kanker pankreas. Dia nggak semangat saudara, dia lemes, dia bahkan tulis kata-kata 1, 2, 3, 4, dan dia benar-benar dia menyatakan ternyata hidup ini memang bukan hanya berdasarkan uang, kekuasaan, dan yang lain-lain. Ada amin saudara? Tapi kalau hidupmu hari ini ada damai, sejahtera, sukacita yang terus mengalir, seburuk apapun engkau hari ini, seposisi apapun engkau hari ini, mungkin engkau sedang terpuruk, tapi ketika hatimu gembira, hati itu akan memberikan kekuatan ekstra ganda dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Kalau kita sakit, kita katakan sama dia, sama Tuhan, Tuhan, Engkau luar biasa, dahsyat, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Ada amin saudara? Jangan pernah sebab Tuhan baik. Apa saudara? Sebab Tuhan baik. Katakan itu terus. Sebab Tuhan baik, anugerah kekal selamanya. Saya yakin dan percaya suatu saat Tuhan pasti akan jawab semua doa-doa kita. Nah, kenapa Yesus Kristus mengatakan dia orang-orang yang sebelah ini adalah putri-putri Yerusalem? Karena Yesus ingin memisahkan antara perempuan Maria Magdalena dan teman-temannya dan saudara-saudaranya, berpisah di antara orang yang mendoakan dia, orang yang menangisi dia, yaitu putri-putri Yerusalem. Apa itu putri-putri Yerusalem, Bapak Ibu Saudara? Yerusalem saat itu adalah satu negeri atau satu negara yang menentang tentang pengajaran Kristus, yang hari itu tidak menerima Kristus. Bahkan orang-orang Yerusalem ini membunuh nabi-nabi. Coba kita lihat Matius 23 ayat 37 sampai 38. Membunuh nabi-nabi, dan melempari dengan batu orang yang diutus. Jadi mereka nggak terima pengajaran tentang Kristus, pengajaran tentang kebenaran. Coba kita buka Matius 23 ayat 37 sampai berapa tadi? 38. Yang sudah ketemu katakan amin. Udah ketemu? Matius 27 ayat 37 ya. Saya baca 37, nanti Bapak Ibu Saudara baca yang kencang ayat 38. Matius 23 maksud saya. Matius 23 ayat 37 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Ayat 38 silakan dibaca yang kencang. 1, 2, 3. Yerusalem memusuhi nabi-nabi Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Pasti mereka juga menolak Yesus, saudara. Oleh karena itu Yesus katakan ini adalah perempuan Yerusalem, ini adalah perempuan-perempuan yang sebenarnya dari negara yang menolak Kristus, dari negeri yang menolak Kristus, dari daerah yang menolak Kristus. Jadi perempuan-perempuan Yerusalem ini punya objek yang salah tentang menangisi Yesus, saudara. Oleh karena itu Yesus berkata kepada putri-putri Yerusalem, hai putri-putri Yerusalem, coba kembali tadi ke ayat yang ke Lukas tadi. Hai putri-putri Yerusalem, dikatakan apa Bapak Ibu Saudara? Hai putri-putri Yerusalem, apa tuh dikatakan tadi? Hai putri-putri Yerusalem, janganlah engkau menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Jadi kata-kata jangan menangisi aku ini bukan teguran, saudara, tapi ini merupakan sesuatu hal untuk Yesus menyatakan tentang dosa mereka.
Kenapa mereka dikatakan berdosa? Karena mereka menolak nabi, karena mereka menolak pengajaran, karena mereka menolak Alkitab, otomatis mereka menolak Kristus. Oleh karena itu ketika mereka menolak Kristus dan kesedihan yang orang-orang ini sedih, perempuan-perempuan Yerusalem ini sedih, saudara, itu adalah kesedihan yang salah. Kita seringkali sedih tentang sesuatu hal yang salah dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Saudara harus sedih kalau apa? Kalau sakit? No. Saudara harus sedih kalau nggak punya uang? No. Saudara harus sedih kalau ditinggal pacar? No. Saudara harus sedih karena hal yang lain? Tidak. Saudara harus sedih kalau saudara ditinggalkan Kristus. Saudara harus sedih kalau dosa-dosa saudara, sementara saudara masih mengumpulkan dosa, dan kesedihan itu terus akan terjadi dalam hidupmu. Itu kesedihan yang benar. Yang percaya katakan karena kesedihan yang ada di dunia ini, saudara, sakit penyakit, kesedihan itu akan selama-lamanya? Tidak. Sakit penyakit paling lama 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, meninggal. Selesai. Nggak punya duit, berapa lama orang nggak punya duit? Ya kalau nggak punya duit terus di ujungnya nggak bisa makan, meninggal. Selesai. Kesedihan yang ada di dunia ini hanya sementara. Ada haleluya. Kesedihan yang ada, yang kita sedih, yang seringkali kita salah, itu hanya sementara. Tapi bisakah kita mulai bersedih? Waduh Tuhan, aku sedih ya, aku hidupnya nggak bener, jalan hidupku ini melimpang ke kiri dan ke kanan, saudara. Sehingga objek kesedihan kita ini harus benar. Nah, saya mau tanya sekarang, yang bisa jawab benar luar biasa. Saudara lebih sedih mana? Kalau kita punya 2 anak, satu anak kaya raya, tapi bukan Kristen. Jujur ya, jujur. Yang kedua, saudara sedih nggak kalau punya anak Kristen tapi melarat? Lebih sedih mana? Ayo, angkat tangan yang pertama tadi. Yang kaya, yang benar, yang kaya tapi bukan Kristen, itu sedih. Yang benar. Justru bukannya sukacita. Secara teori sedih. Tapi secara the real, orang lebih sedih. Kasihan ya anak sini Kristen tapi melarat. Iya Pak ya? Loh, ya kan kalau di gereja pasti lain. Wah, yang satu nih, yang kalau dia Kristen tapi kalau dia bukan Kristen tapi kaya, kita sedih. Wah, nggak ada itu. Di mana-mana saya lihat, maaf ya, sekalipun gembala, pendeta, dia seneng walaupun anaknya nggak Kristen, tapi anakku sukses, luar biasa. Ya nggak? Itu kesedihan yang salahnya kita di situ. Kita sedih nih kalau anak kita Kristen tapi melarat. Terbalik bro. Terbalik Bapak Ibu. Sedih nggak kita kalau dia Kristen tetapi melarat? Tidak. Ada amin saudara? Karena dia sudah mengenal Kristus, karena dia sudah tahu, dan apalagi dia bersungguh-sungguh kepada Kristus, sekalipun dia melarat tapi dia tidak pernah sedih. Kita nggak pernah sedih. Jangan sedihin anak kita kalau kedua-duanya sedang. Ada amin, ibu-ibu, bapak-bapak. Haleluya. Kalau kita ngelihat anak kita biasa-biasa saja, anak kita sedang sakit, anak kita sedang menderita apa, anak kita sedang ada di persoalan berat, tidak usah sedih. Kalau Kristus tetap ada dalam hidupnya. Yang percaya katakan amin. Saya ingat lagu Pantai Kosta lama, Om Hani Mandenya. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Dia beri damai senang, Dia hiburkan hati yang susah. Hanya Yesus, hanya Yesus damai senang. Waktu saya sebelum kita berangkat kemana tuh ya, waktu kemarin dulu ke Jogja atau ke Malang ya, saya kan sama Marvel sempat menghadiri ibadah penghiburan Om Mandi. Saya juga, waduh, saya sedih gitu ya, ngelihat gembala saya yang menikahkan saya meninggal, walaupun umurnya sudah luar biasa, 93 tahun kalau nggak salah ya, apa 94, 93. Nah,
saya langsung ini, wah nggak boleh, saya nggak boleh sedih, saya mestinya bangga. Kenapa? Om Mande sudah selesai tugasnya di dunia dan dia sudah berbahagia bersama dengan Bapa di surga. Begitu saudara. Jadi jangan sampai kesedihan kita nih salah. Kita salah punya perasaan. Misalnya kita sedih ya, suami kita walaupun Kristen tekun berdoa jadi pelayan Tuhan, tapi melarat. Kita sering kali sedih. No. Kita sedih kalau suami kita kaya raya, tapi gembong narkoba. Seperti namanya siapa? El Chapo. Ya kan? Banyak. Miguel gitu kan, itu gembong narkoba. Saudara, hati-hati. Wah, kelihatannya kita nggak sedih. Wah, uangnya kaya raya. Saudara mau naik apa aja, Ibu Deborah mau naik apa aja boleh. Mau naik kapal terbang, naik kapal laut, naik Gatot Kaca juga bisa, saudara. Kalau udah punya duit di gembong narkoba itu, Gatot Kaca, Ibu Deborah mau terbang langsung juga bisa saat itu. Seneng dong, happy dong. Manusia ya kan, kedagingan. Itu kita justru harus sedih kalau anak kita pengedar narkoba, kalau anak kita kaya raya karena hal-hal yang tidak baik. Apakah saudara bangga kalau anak saudara, maaf, jadi wanita tunasusila yang sukses? Sedih nggak? Nah, itu harus sedih. Jangan gembira. Wah, anak saya kaya, punya rumah 3, punya mobil, luar biasa. Tapi hari ini katakan kiri kanan, aku bangga engkau menjadi murid. Ayo katakan kiri kanan, aku bangga suamiku, aku bangga temanku, aku bangga tetanggaku, aku bangga kiri kananku, engkau tetap menjadi murid Kristus yang luar biasa. Tepuk tangan bagi kemuliaan nama Bapa. Itulah kebanggaan kita yang tidak dapat digantikan oleh apapun di dalam dunia ini. Haleluya. Itu kebanggaan yang tidak akan pernah kita dapatkan dari siapapun, kebanggaan. Nah, saudara, coba kita lihat lagi, ya. Kita masuk lagi tadi ke ayat yang berikutnya, ayat yang ke-29. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Sebelum ini, saudara, Yesus juga katakan bahwa dia tidak pernah menangisi dirinya. Yesus itu tidak pernah nangis untuk dirinya sendiri. Kalau kita sering kali kita nangis untuk diri kita sendiri, baper. Kita sering nangis, aduh Tuhan, ini kenapa begitu, ini kenapa begini. Yang kita tangisi itu untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Kalaupun kita tangisi untuk anak kita, itu kan untuk diri kita sendiri. Kenapa begini, kenapa begitu, ya enggak? Yesus itu tidak pernah menangisi dirinya sendiri, tapi dia menangisi Yerusalem, saudara. Di Lukas 19 ayat 41 sampai 44, Bapak Ibu Saudara baca sendiri. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, nanti dibaca sendiri di rumah ya. Lukas 19 ayat 41 sampai 44. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Ada amin, saudara? Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu mereka akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Yesus menangisi Yerusalem, tapi dia tidak pernah menangisi dirinya. Kita harus bersedih, kita harus menangis kalau ada orang di seberang kita, ada orang dekat sama kita, melihat orang itu kemungkinan tidak diselamatkan, kemungkinan belum beroleh hidup yang kekal, kemungkinan mereka belum mengenal Kristus. Itu yang harusnya kita tangisi. Ada amin, saudara? Tidak yang lain. Kita tangisi. Jangan pernah tangisi yang lain-lain. Di dunia ini tangisan yang tidak berguna. Jadi si William Hendrickson ini hanya mengatakan satu hal.
Harusnya kita menangisi orang karena orang itu tidak bertobat, bukan karena orang itu sedang berdarah-darah. Orang itu sedang menderita karena suatu saat Yerusalem ini akan dihukum dengan hukuman yang kekal, dan ini adalah merupakan awal muasal, awal pertama kali terjadinya hukuman kekal bagi orang-orang yang tidak percaya. Nah, kata-kata Yesus ini bertujuan bahwa dia tidak pernah mengasihi dirinya sendiri. Ada amin, saudara? Sehingga semua orang-orang ini akhirnya menjadi mengerti bahwa mereka bukan menangisi Kristus, tapi harus mereka percaya kepada Kristus. Ada bahaya yang banyak terjadi tentang air mata. Makanya ada orang bilang air mata buaya. Jadi air mata buaya itu bukan hanya untuk nangis yang berpura-pura, iya. Tetapi kita sering kali menangisi, aduh Tuhan, kenapa hidupku begini Tuhan, ini gagal, ini nggak jadi, itu nggak jadi, jodoh gagal, sakit penyakit ada dalam hidup kita. Kita sering kali menangisi hal itu. Itu perlu kita tangisin nggak Bapak Ibu Saudara? Halo? Mulai hari ini kita nggak perlu nangisin hal itu. Ada amin? Ketika kita sedang susah, apa yang harus kita lakukan? Baca firman Tuhan, berdoa, mantapin, on fire kembali, dengar firman yang benar, datang kepada ibadah-ibadah, sehingga saudara tidak perlu menangisi, tetapi saudara menangisi kalau jiwa saudara tidak selamat, jiwa saudara tidak bertobat. Itu baru kita tangisi dengan sungguh-sungguh. Jadi ada tangisan yang tidak sungguh-sungguh. Orang, Bapak Ibu Saudara lihat, saya belajar banyak hal dari KKR. Saya pernah KKR di mana, Pulau Nias, yang satu kali KKR ada 2.000-3.000 orang, dan mereka luar biasa. Hujan itu tahun 2004 apa 2005 gitu ya. Begitu tanah lapang, ya kan, kita kumpulkan orang-orang naik truk kayak sapi, saudara. Sewa truk naik semua truk. Saudara tahu apa yang terjadi kalau saya khotbah kebetulan masih pakai itu ya, masih pakai apa namanya, tenda. Tapi yang di bawah luar biasa. Hujan nih, pertama rintik. Wah, mereka masih tepuk tangan. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Hujan makin rintik. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Makin gede. Bersama Yesus ada jalan keluar. Saya bilang tunjuk kiri kanan. Untuk masalahmu Pak, untuk masalahmu. Terus mereka ada yang bilang, untuk masalah di atas lagi hujan. Tapi hebat, luar biasa. Sampai ibadah selesai, mereka nggak bergeming. Ada mungkin beberapa orang, ibu-ibu yang udah rada tua, ya kan, mereka minggir sedikit. Ada beberapa ada. Tapi semua tetap on fire di saat sedang hujan sekalipun. Tapi yang jadi masalah, itunya benar, saudara. Semangatnya benar, semuanya benar, pasti dinilai sama Tuhan. Tapi ketika mereka bertobat, apa yang terjadi? Nangislah mereka, tersungkur di hadapan Tuhan. Ya kan, lagunya juga luar biasa, sehingga mereka tersungkur, tersedih. Sujud di altarmu, ku bawa hidupku, ku terima anugerahmu yang selamatkanku dan bebaskanku. Terus apa lagi tuh? Kau ubah hidupku, apa? Penuhi hatiku, mujizat jadi saat datang. Itu benar. Memang mujizat saat itu terjadi. Yang budak, yang tuli bisa dengar, walaupun sayup-sayup udah bisa dengar, saudara. Yang buta, teman saya yang doain belum sembuh. Ya, yang buta saya kasih teman saya pendeta Deli, silahkan. Yang budak saya doakan lumayan bisa dengar, saudara. Nah, jadi, tetapi ketika mereka datang ke mimbar, dan itu sudah berkali-kali KKR yang saya lakukan, saudara, termasuk di Mawar Saron dulu saya pernah lakukan juga. Ternyata tangisan itu hanya sementara, hanya hari itu.
Ampuni dosa saya. Selesai, pulang, nggak ada lagi kan? Mungkin tetap beribadah. Itu yang ditangisin apa saudara? Dirinya. Kalau dia harusnya benar, saat itu saya juga belum mengerti seperti ini. Harusnya saya khotbahnya seperti itu. Jadi khotbahnya pun, ayo datang ke altar, minta Tuhan ampuni, minta ini, minta itu ya kan, minta Tuhan ampuni dosanya. Nah, saudara, jangan sampai tangisan kita di KKR atau di ibadah-ibadah atau ketika saudara sedang dengar firman Tuhan hanya tangisan sementara, hanya tangisan tentang apa yang terjadi dalam hidupmu. Seringkali kan kita kalau menangis siapa? Kesusahan hidup kita menangis ini. Jangan. Kita menangis tentang Tuhan, aku ini diselamatkan atau enggak ya Tuhan. Aduh Tuhan, aku menangis tentang keselamatanmu. Itu jauh lebih penting daripada tangisan buaya. Ada amin saudara? Jadi kalau saudara ingat begini, waduh bahaya ini tangisan buaya. Ini kata Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Katanya Tuhan tidak senang dan dia tidak suka saudara. Karena apa? Karena tangisan itu bukan tangisan kemenangan, tapi tangisan kesedihan yang salah dan palsu. Yuk kita lanjutkan ayat yang ke-30. Ayat yang ke-29 tadi, berbahagialah perempuan yang mandul dan rahimnya tidak pernah melahirkan dan mereka susunya dan yang susunya tidak pernah menyusui. Ayat 30 dia jadi satu ini ya. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunilah kami. Ini apa sih sebenarnya saudara? 29 sampai 30 ini apa? Yesus lagi berbicara mengenai penglihatan dia tentang Yerusalem yang akan runtuh, hancur semua. Dan ternyata pada tahun 66 Masehi sampai tahun 69 Masehi saudara, akhirnya terjadilah kehancuran Yerusalem. Kurang lebih ada 1,1 juta orang Yerusalem mati. Tapi luar biasa di sini yang bisa menjadi kesaksian buat kita semua. Dari 1,1 juta orang yang mati di Yerusalem, itu adalah orang yang tidak mengenal kepada Kristus. Yang percaya katakan amin. Tapi tidak ada satupun orang yang mengenal Kristus hari itu mati. Kenapa? Karena mereka sudah eksodus, mereka sudah keluar dari Yerusalem. Yerusalem dihukum, Yerusalem hancur. Seperti ini adalah kehancuran Yerusalem. Sehingga Yerusalem dihancurkan tapi tidak ada orang Kristen, tidak ada pengikut Kristus yang mati di sana. Sebaliknya orang-orang kafir, orang-orang dari Yerusalem sendiri, itu mereka justru ada di dalam Yerusalem dan mereka mati, dipanggang. Dan bahkan ada orang-orang yang sadis. Karena terjadi kelaparan, ibu merebus bayinya sendiri. Ibu memanggang bayinya sendiri untuk dimakan. Mengerikan, kata orang Batak. Mengerikan bah. Ya kan? Ngeri-ngeri sedap. Kalau ada filmnya namanya ngeri-ngeri sedap. Sampai sebegitu saudara. Nah, oleh karena itu kehancuran Yerusalem inilah Yesus ingin memberitahukan begini. Kenapa Yesus tiba-tiba lompat skip ngomong, waduh Yerusalem seperti ini, Yerusalem dihancurkan. Sebenarnya dia tidak skip, lompat. Dia ingin memberitahukan kepada si perempuan-perempuan ini dan kepada kita semua yang hari ini mendengar firman Tuhan. Dia ingin memberitahukan satu hal. Jangan main-main dengan dosa. Jangan main-main dengan dosa. Penghukuman dosa ini luar biasa. Kita harus tetap menanggung akibat dari dosa. Ada amin saudara? Ya, terus kita lanjutkan ayat 31. Sebab jikalau orang yang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Itu artinya apa saudara? Kayu hidup itu siapa? Yesus Kristus dinamakan kayu hidup. Kayu kering itu siapa? Orang Yerusalem dan kita semua. Kalau orang bisa berbuat seburuk itu terhadap kayu hidup, orang berdosa ya, apalagi kita. Jadi kalau kita dijahatin, dikhianati ya sama orang-orang, jangan pernah
Kita bilang, oh kenapa ini terjadi, kenapa itu terjadi. Orang Yesus Kristus saja yang tidak bersalah, tidak berdosa, tidak melakukan apa-apa, dihukum seperti kayu hidup dihukum seperti demikian. Artinya apa saudara? Karena Yesus Kristus yang saat itu 100% manusia, dia menanggung semua dosa. Kalau dia menanggung semua dosa, Allah memalingkan wajahnya karena di atas kayu salib dikatakan, Eloi, Eloi lama sabatani. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena apa? Karena Allah dan dosa tidak akan pernah bisa bersatu. Ada haleluya. Ketika kita berdosa, pasti kita tidak akan bisa bersatu dengan Tuhan. Ketika kita berdosa, pasti kita tidak akan bisa berdoa. Ketika kita berdosa, kita tidak akan bisa baca firman Tuhan. Nggak ada gairah untuk membaca firman Tuhan. Nggak ada gairah untuk berdoa. Ada amin? Nggak ada gairah sama sekali ketika engkau berdosa. Jadi Tuhan mau katakan betapa dahsyatnya dosa itu, betapa bahayanya dosa itu. Karena itu dikatakan kayu hidup aja bisa dihukum seperti demikian, Kristus saja bisa dihukum sama Allah seperti demikian, apalah kayu kering yang seperti kita semua yang notabene orang berdosa dari ketika lahir. Dan ayat terakhir dikatakan apa saudara? Ayat terakhir dikatakan apa? Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ini adalah story baru dan kita nggak akan bahas di sini. Ada dua orang yang digiring bersama-sama, tetapi kematiannya berbeda. Yang terakhir yang saya mau katakan, kematian Kristus itu bukan kematian yang biasa. Kematian dia hanya satu yang mati seperti Kristus. Tidak ada yang lain yang mati seperti Kristus. Sekalipun siapapun orang itu, mau Paus Yohanes Paulus II kayak, mau siapapun di dalam dunia ini, mau Petrus kayak, mau siapapun, tidak ada kematian yang rela menanggung seluruh dosa manusia. Amin, Bapak Ibu Saudara. Via Dolorosa hari ini belajar kita, jangan pernah kita menangisi karena tangis yang palsu. Jangan pernah kita menangisi orang hanya karena gara-gara kasihan. Hanya gara-gara orang itu tidak punya apa-apa. Jangan pernah tangisi dia. Kita doakan, kita beri support, kita beri semangat. Tangisilah orang yang belum selamat, tangisilah dirimu. Di saat engkau juga menuju kepada kebinasaan, tangisi dirimu. Makanya Kristus bilang, tangisi dirimu, bukan tangisi aku. Mulai hari ini kita semakin yakin dan percaya bahwa Kristus Yesus itulah yang patutnya bukan kita tangisi, tapi kita patutnya merefleksikan diri supaya kita mengerti tentang pengorbanannya yang luar biasa besar di atas kayu salib. Via Dolorosa adalah jalan penderitaan, seperti yang saya bilang kemarin. Via Dolorosa itu membuat kita kembali ke taman Eden. Kita harus kembali ke taman Eden. Taman Getsemani adalah pintu untuk kita bisa kembali ke taman Eden. Via Dolorosa itu adalah jalan penderitaan untuk kita bisa sampai kepada taman Eden. Akhir khotbah saya akan katakan begini. Hatiku rindu mau ke sanalah. Apa saudara? Bukan bertamu, tapi tinggal selamanya. Di sana rumah Bapa, tempat tanah airku, di Eden taman puspa selalu sertaku. Ya kan? Di Eden mana saudara? Taman? Saudara mau kembali ke Eden? Hah? Mau kembali nggak ke Eden? Mau ya? Tapi harus lewat via Dolorosa. Nggak bisa ke Taman Eden lewat Mangga Besar. Nggak bisa ke Taman Eden lewat diskotik. Aku mati di diskotik, tapi aku berharap aku akan masuk Taman Eden. Nggak bisa saudara. Bukan jalannya. Ada haleluya? Mulai hari ini kita yakin dan percaya Taman Eden, surga yang kekal, itulah yang kita tuju. Kita harus kembali ke sana lewat via Dolorosa, dan Kristus meneladani kita semua untuk kita bisa sampai ke surga, untuk kita bisa sampai ke Taman Eden. Tanpa itu kita nggak akan pernah bisa sampai, karena hanya Yesuslah
jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Tuhan memberkati.